Platform media sosial kian bervariasi seiring dengan digitalisasi. Masing-masing platform ini pun berlomba-lomba untuk menyajikan atau menampilkan fitur yang pastinya memikat para user atau penggunanya dan terkesan tak lagi sesuai dengan jati dirinya. Jadi para pemain besar platform media sosial ini memang harus berkompetisi atau mengedepankan inovasi ya. Kami bahas bersama Yoris Sebastian, founder and creative thinker dari OMG Consulting. Mas Yoris, selamat malam. Apa kabar? Baik, jadi make Instagram again. Kita ngomongin soal bagaimana persaingan lah ya, persaingan kompetisi di antara platform media sosial. Di Forbes Social Media 2020, TikTok sempat diberikan penghargaan, dikasih julukan sebagai inovator disruptif, karena mengganggu pasar media sosial. Tapi ini it's a good side, positif lah intinya. Tapi Anda melihat seberapa disruptif sih sebenarnya? Sangat kan kalau nggak salah juga kita pernah bahas di sini gitu ya dulu waktu awal-awal TikTok masuk, karena dia menggunakan algoritma yang berbeda. Dia tidak mementingkan misalnya yang posting itu cuma punya 10 followers juga, selama konten tersebut hashtagnya sesuai dengan yang sedang diminati, itu akan didistribusikan sama mereka secara masif. Jadi itu salah satu yang mendisrupt gitu ya, membedakan kita yang kalau kemarin ingat viral bersihin sepatu gitu ya. Oh ya. Itu yang posting juga followernya bukan yang banyak gitu. Jadi itu yang salah satu yang benar-benar dilakukan, selain tentunya kekuatan mereka sangat di video gitu ya. Oke. Salah satu pemain lama yang terganggu adalah Instagram yang sekarang mendapatkan protes keras dari para usernya karena dianggap kok niru TikTok, kenapa sekarang lebih banyak fitur yang konten video dibandingkan dengan konten foto. Anda melihat keresahan ini juga Mas Yoris dari Instagram, sehingga ya itu tadi kayak agak beda gitu zaman Instagram dulu. Iya, kan yang kita lihat juga Instagram dulu benar-benar hanya Instagram feed gitu ya, terus akhirnya karena meniru yang lain dia mulai bikin Instagram Stories, itu juga kan sebenarnya ngambil dari Snapchat kan. Iya. Kita lihat tak langsung hilang gitu. Jadi sebenarnya memang filosofi bisnis kalau raksasa digital sekarang kan, either dia beli perusahaannya, kalau nggak mau dibeli ya kita bikin yang mirip. Oke, kalau nggak mau ini berarti harus menyajikan fitur-fitur yang mirip. Tapi justru ini bukan merusak, tapi menghilangkan signature style atau jati diri dari si pemain itu nggak? Karena banyak orang yang ngerasa, kan semua masing-masing punya pasarnya lah ya. Jadi beda gitu Mas Yoris. Ya karena kayaknya sekarang dia nge-push beda kayak waktu Insta Stories, itu kan dia nggak nge-push. Jadi yang mau lihat stories ya stories, yang mau lihat feed ya feed, dan feed itu rata-rata foto gitu kan. Nah tapi begitu dia punya Reels, yang Reels ini agak mirip seperti TikTok ini, dia nge-push dicampur kan antara foto dan Reels gitu, sehingga algoritmanya pun konon sekarang lebih in favor ke Reels. Walaupun kalau saya sih di Indonesia, mungkin itu kan di Amerika ya, kalau saya di Indonesia, saya sih lihat kalau di search-nya saya itu masih lebih banyak foto sih daripada Reels. Tapi mungkin juga karena saya mengkonsumsi Reels-nya tidak sebanyak saya mengkonsumsi foto. Iya, karena algoritmanya kan masing-masing pasti akan beda kan, setiap orang, setiap negara. Oke, jadi untuk mereka-mereka yang bermain di ruangan ini, intinya harus ngikutin selera pasar atau just being yourself gitu, your identity, your signature style. Ya kalau sebagai per apps tentunya dia harus jangan meninggalkan jati diri, tapi tentunya dia tidak boleh membiarkan tadi Snapchat merajalela, terus misalnya TikTok merajalela. Jadi tetap harus counter sih kalau menurut saya. Tapi yang good news-nya buat kita di Indonesia, sebenarnya untuk para kreator di Indonesia, ini udah untuk kesekian kalinya jadinya Amerika ngikutin Asia. Itu yang menarik kan. Jadi kayak live shopping juga itu dimulai dari Asia, dari Taobao. Terus sekarang TikTok gitu ya, istilahnya ditiru gitu oleh Amerika. Nah ini good news buat Indonesia, buat Asia, bahwa ayo kita bikin sesuatu yang benar-benar akhirnya bahkan ditiru oleh dunia barat. Oh oke. Jadi sekarang keadaannya berkebalikan. Kalau mungkin dulu kiblatnya adalah Amerika, sekarang justru Amerika yang melihat ke arah Asia gitu ya Mas Yoris ya?
good side-nya ada di Betul situ. sekali. Oke, apa yang harus diperhatikan ketika para pemain ini mau berinovasi, mau bereksperimen dengan fitur-fitur yang mau mereka tampilkan? Iya, jadi kan harus pinter karena memang itulah era sekarang ya. Makanya dari kemarin juga kalau ada yang nanya sama saya, gimana nih kalau kita mau bikin aplikasi, saya bilang ya harus ingat aplikasi zaman sekarang kan memang kerjaannya diupdate terus gitu ya. Jadi memang fitur harus terus dicari gitu sesuatu yang baru, yang bahkan kayak misalnya Clubhouse kan sekarang fitur yang sama sudah diambil di Twitter misalnya gitu, mereka bikin space gitu. Jadi memang diupayakan lah kalau big player tetap meluangkan riset and development-nya untuk meriset fitur yang baru. Tapi ya semangat nih buat yang baru-baru gitu ya kan, karena ngeliat kan spiritnya Clubhouse, spiritnya TikTok gitu ya, hal-hal yang baru itu juga simple, sederhana, tapi bisa benar-benar menembus dunia gitu loh. Oke, untuk catching the market-nya seperti apa Mas Yoris? Untuk apa, sorry? Untuk catching the market, untuk nge-grab market-nya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat semakin banyak pemain, kemudian variasi tampilannya semakin banyak, semakin bagus gitu. Jadi orang pasti akan memilih sesuai dengan kebutuhan, kesukaan mereka, ya kan. Tapi mungkin bagi si para pemain ini mungkin punya perspektif yang lain. Ya, kalau untuk pemain besar kan dia harus menjaga market share-nya yang besar, jangan sampai turun gitu ya. Dia harus stay relevan gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka nih sebagai pemimpin pasar bisa terus push to another level, atau justru tadi yang kecil-kecil ini yang justru berinovasi, melakukan sesuatu yang beda. Nah, tapi intinya kan kalau kita yang nonton ini di sini dia sebagai pemain kecil ya masih banyak peluangnya loh. Tapi kalau kita sebagai yang market leader, ya mau nggak mau kita juga harus mencoba sesuatu yang baru selain mengamankan pasar. Jadi jangan sampai nih ada market leader gitu yang terlena gitu dan dia hanya ya tadi ya demi wah saya kan lahir dari foto dan saya harus tetap foto. Saya sih setuju sama Instagram bahwa dia tidak menghilangkan foto, buktinya di timeline saya foto masih lumayan kuat gitu karena saya nggak terlalu lama dengerin video. Tapi kalau dia nggak bikin yang seperti TikTok, dia bisa lewat sih. Oke, jadi kalau Instagram sekarang lagi resah, apakah harus resah itu sebenarnya? Tapi yang menarik kayak itu sih, si fotografer tadi ya, gila ya, itu zaman sekarang memang hebatnya itu kita bisa beropini dan bisa viral di like sampai 2 juta, itu keren banget sih, maksudnya itulah era zaman sekarang gitu kan. Jadi kita bisa bersuara, make Instagram again, itu menurut saya sih keren banget. Namun ya saya sih masih setuju dengan langkah bisnis dari Instagram. Walaupun saya berharap juga dong Instagram bikin apa lagi nih terobosan yang dia sebagai pemimpin pasar gitu loh. Iya. Oke, jadi kalau bisa ditanya para pemain ini harus kompetisi atau inovasi? Dua-duanya. Jadi dia harus kompetisinya harus bisa tetap di sana gitu kan, tapi ya tadi kalau saya selalu bilang di korporasi itu mungkin 80% continuous improvement, di-improve fitur-fitur yang ada, tapi 20% dia harus tetap melakukan inovasi. Tapi kompetisi ya mungkin continuous improvement, dia lihat kompetisi, dia kejar terus, itu spending 80%, 20% inovasi. Oke, ini menarik sih kalau misalnya kita membahas para pemain digital ini, karena sekarang it's a new era, social media pun juga dijadikan sebagai rujukan atau kiblat orang-orang mencari informasi berita. Bahkan kalau misalnya di TikTok sekarang, nggak cuma soal hiburan, orang nonton, kemudian cari referensi makanan, resep masakan, ya kan, apapun semuanya, cari informasi berita pun juga dari sana gitu. Bagaimana sih melihat perkembangan ini? It's a good side kah untuk perkembangan media? Kalau saya sih takut ya. Kalau saya takut karena menurut saya masih senang media-media yang punya editorial, gitu kan. Karena ya ada pemretnya, ada penanggung jawabnya gitu loh. Sehingga saya sih nggak suka censorship, tapi juga saya sangat mengkhawatirkan gitu kalau benar-benar news ini atau berita ini benar-benar dilempar ke pasar. Karena kan artinya kan yang populer aja yang bisa naik ke permukaan. Kemarin kita lihat misalnya Citayam Fashion Week sangat heboh, sementara ada anak Indonesia menang berapa medali gitu di luar negeri, itu beritanya tidak nongol gitu kan. Jadi ini concern gitu ya, user generated content, algoritma, tapi ya
mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ketemu di satu titik sih. Oke, karena tidak ada filterisasi itu tadi ya, tidak ada penyaringan di sana, itu yang dikhawatirkan dan itu mungkin yang menjadi concern dan ketakutan Mas Yoris dan juga mungkin beberapa pihak di luar sana ya. Betul, betul. Karena kan jadinya sebenarnya kalau kita bilang mungkin anak-anak muda sekarang konsumsi medianya tuh besar sekali, lama sekali, tapi media apa? Makanya kan saya bilang, saya sempat bikin konten juga waktu itu, saya bilang bagaimana kita mengatur asupan konten digital yang kita tonton gitu atau kita baca, karena itu akan mempengaruhi pemikiran kita ke depannya. Kalau dia hanya ngambil yang hiburan dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya dan tanpa ada editorial gitu ya, tidak ada yang memfilter, itu yang sebenarnya kita sama-sama harus cukup khawatir, tapi bukan berarti mensensor mereka gitu. Oke, nah gimana tuh caranya Mas Yoris untuk bisa mengatur, membatasi itu semua? Karena sekarang itu ya media sosial dijadikan rujukan orang-orang untuk mencari informasi sehingga ya, dan memang perkembangannya kan eranya udah digital kan sekarang, itu juga nggak bisa itu keniscayaan lah untuk zaman sekarang. Bagaimana untuk mengatur, membatasi itu? Kalau saya sih, dan kebetulan saya juga walk the talk gitu ya, apa yang saya pikirkan walaupun ini masih kecil, tapi saya lihat gerakannya udah mulai ada secara global. Kalau di Indonesia kita bisa lihat dari Inspigo saya gitu kan, Inspigo saya tuh mengedepankan professional generated content. Jadi ada ribuan speaker, ada ribuan pengisi konten di tempat kita, semuanya praktisi, dia benar-benar punya track record yang baik, itu kita seleksi, dan kita nggak mengejar algoritma, kita mengejar konten yang bagus, tapi ya digital betul adalah keniscayaan, dan saya lihat mulai ada benih-benihnya sih di luar negeri segala macam, bahwa professional generated content sedang mencoba meredam user generated content yang hanya benar-benar berdasarkan popularitas dan berdasarkan algoritma. Oke, making a good content, membuat konten yang baik dan membuat itu menjadi wadah atau industri yang sehat. Itu yang menjadi PR kan sekarang intinya begitu ya. Terima kasih. Betul. Selalu menyenangkan karena punya banyak insight menarik kalau ngobrol sama Mas Yoris Sebastian. Mungkin next time kita buka ruang diskusi yang lebih panjang lagi ya ngomongin soal ini ya. Terima kasih Mas Yoris. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih.